Salam sejahtera. Hello guys, dalam kesempatan ini saya akan share kepada kita semua tentang di mana kasih Allah ketika dunia sedang menghadapi pandemi corona. Di mana kasih Tuhan ketika wabah COVID-19 ini melanda dan berdampak luas kepada banyak orang. Kita baru memperingati Jumat Agung dan juga Paskah dalam situasi yang sangat ekstrim, yang sangat berbeda dibanding sebelumnya. Karena kita memperingati di dalam kesendirian, di dalam kesunyian, atau ibarat kata di dalam isolasi atau karantina. Tetapi justru dalam kesempatan ini, mari kita merenungkan kasih Allah yang begitu besar, mulai dari Getsemani sampai Golgota. Sebenarnya dunia sedang menghadapi satu wabah yang lebih mengerikan dan lebih mematikan dari pandemi corona pada saat ini. Yaitu apa? Yaitu wabah karena virus dosa dan maut serta kematian. Dampaknya bukan cuma kehidupan pada saat ini, tetapi juga berdampak pada kebinasaan kekal. Dan ini sangat fatal cuy. Ngeri. Tetapi Allah di dalam kasih-Nya mengutus putranya untuk masuk ke dalam dunia yang penuh dengan virus dosa dan kematian ini. Dia tidak hanya memberikan penawar, memberikan keselamatan, tetapi dia juga terus hadir menjadi juru selamat yang mendampingi, yang menyertai kita mulai saat ini sampai seterusnya dan sampai selama-lamanya. Kristus adalah imam besar yang agung, yang bangkit dari kematian untuk menjadi apa? Untuk menjadi pengantara, artinya menjadi pembela bagi kita. Dia menjadi imam besar yang agung, yang turut merasakan semua kelemahan dan semua pergumulan, segala macam kegelisahan, kegalauan yang berkecamuk dan campur aduk di dalam hati dan di dalam pikiran kita. Semuanya bisa dimengerti dan dipahami oleh Tuhan Yesus, karena dia sudah pernah melalui semuanya itu. Karena itulah mari kita bersama-sama kita renungkan bagaimana aksi dari karya Kristus mulai dari Taman Getsemani sampai di Golgota. Sewaktu dia di Getsemani, dia berdoa dengan kegentaran sampai keringatnya berubah menjadi titik-titik darah. Kenapa bisa terjadi fenomena yang demikian? Karena Kristus, dia sudah mencicipi satu pengalaman isolasi yang mengerikan, di mana dia akan menghadapi dan akan meminum cawan murka Allah. Cawan murka Allah itu adalah segala dosa yang menajiskan, yang menjijikkan, segala dosa di sepanjang abad dan di sepanjang zaman, semuanya akan ditanggung dan akan dipikul oleh satu pribadi, yaitu Kristus sendiri. Tidak ada satu pribadi di dunia manapun yang bisa menghadapi dan menanggung semuanya ini kecuali hanya Yesus. Kristus, dia sudah mengalami satu perasaan kesendirian, perasaan penolakan dan kesunyian di Getsemani. Dan itu membuatnya dengan tegar dan tenang menghadapi penderitaan salib. Pada waktu Tuhan Yesus disalib, ketika dia tergantung di kayu salib, salib merupakan simbol yang mutlak dan absolut dari penolakan Allah kepada putranya sendiri. Salib adalah penolakan Allah kepada putranya karena apa? Karena Allah yang maha suci dan kudus itu, dia akan memalingkan wajahnya dari Kristus. Karena kepada Kristus anaknya itu sendiri sudah ditanggungkan segala macam dosa manusia. Pada waktu kita juga melihat pengorbanan Kristus di salib, maka kita bisa melihat bagaimana kasih Allah itu nyata dalam diri Yesus. Ketika Tuhan Yesus ditikam oleh prajurit yang memakai tombak yang tajam, menghujamkan tombak ke dada Tuhan Yesus. Maka tombak itu menembus dua organ yang vital yang mengakibatkan luka yang sangat fatal, yaitu menghujam ke jantung dan juga paru-parunya. Di dalam jantung Tuhan Yesus yang tinggal sedikit darah yang tersisa, darah itu pun keluar tertumpah habis untuk kita manusia. Di dalam dada Tuhan Yesus yang masih ada cairan yang tinggal sedikit juga terkoyak oleh lembing atau tombak yang tajam itu, juga tertumpah demi kita manusia. Kalau kita melihat bagaimana pengorbanan yang total dan maksimal dari Tuhan Yesus, mulai dari kepalanya yang bermahkota duri yang mengucurkan darah, sampai ke kaki yang tertusuk oleh paku yang besar dan tajam. Dan bahkan dari jantungnya sendiri, ibarat dari hatinya, Kristus memberikan semuanya dan segala-galanya tercurah dan tertumpah. Demi siapa? Yaitu demi aku dan kamu. Demi kita semua. Kristus berkorban dan memberikan segala-galanya karena dia sangat mengasihi kita. Karena kita sungguh amat berharga. Karena kita sungguh teramat sangat dikasihi olehnya.
kalau kita merenungkan pengorbanan kasih Kristus yang besar, Dia memberikan double grace, Dia memberikan anugerah yang ganda, Dia memberikan karunia yang double buat kita. Pertama yaitu adalah pendamaian. Kristus mendamaikan kita dengan Bapa di sorga. Karena apa? Karena kita ini adalah orang yang suka menentang Allah, seringkali menjadi musuh Allah yang selalu memberontak dan melawan Dia. Tetapi melalui pengorbanannya, kita diperdamaikan dengan Bapa. Lalu anugerah double yang kedua itu adalah pembenaran. Kita statusnya itu terdakwa, statusnya itu terhukum, dan patut menerima dan layak untuk dihukum, menerima kebinasan kekal. Tetapi Allah memperhitungkan kita benar di hadapan Dia karena lagi-lagi karena penebusan Kristus. Puncak kabar sukacita dari Paskah itu adalah kemenangan Kristus yang dikonfirmasi di dalam kebangkitannya. Kristus sudah mengalahkan virus dosa, sudah menghancurkan kuasa iblis, yaitu si ular tua bangka, dan juga dia sudah menghancurkan akan maut. Ini adalah satu kabar sukacita yang menjadi jaminan keselamatan buat kita, yang memberikan pengharapan dan memberikan damai buat kita untuk tetap tenang menghadapi situasi yang tak menentu, situasi yang tak terkendalikan oleh manusia pada saat ini. Tetapi Allah senantiasa mengontrol semua keadaan dan situasi di sepanjang waktu, di sepanjang zaman. Syukurlah untuk anugerah Allah yang tak terkatakan ini. Selain anugerah keselamatan, anugerah besar juga Tuhan berikan buat kita. Karena melalui kebangkitan Kristus, Dia menjadi imam besar yang agung, yang menjadi pembela, yang menjadi pengantara antara kita kepada Bapa. Sehingga pada waktu kita curhat kepada Allah di masa-masa yang kelam ini, waktu kita melewati lembah kekelaman ini, Dia akan terus hadir, Dia memperhatikan dan Dia mengerti, Dia menyelami, Dia bisa bersimpati dengan segala keadaan yang kita hadapi. Karena itu, maukah kita terus berpegang pada salib Kristus? Karena salib itu mulia, salib itu sungguh berharga. Ada kesaksian orang Kristen yang ada di Cina, beberapa saat jelang gereja mereka dibongkar, mereka datang untuk menyanyikan pujian salibnya, salibnya. Salibnya itu teramat mulia. Bagi mereka mengatakan demikian. Pemerintah boleh menghancurkan gedung gereja kami dan meruntuhkan salib dari gereja kami, tetapi mereka tidak akan bisa merebut salib yang ada di dalam hati kami. Beranikah kita mengatakan dan mengklaim demikian di dalam hati kita, bahwa kita akan terus berpegang dan meninggikan salib Kristus? Karena salib Kristus itu sangatlah mulia dan berharga, karena Dia telah menebus kita dengan harga yang teramat mahal, yaitu darah Kristus. Allah terus bekerja secara senyap di tengah-tengah dunia ini, bahkan di tengah-tengah pemerintah yang terang-terangan menentang Allah sekalipun. Pemerintah Cina yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping, bukan Xi Jinping, dia berusaha untuk menghapuskan jejak-jejak kekristenan. Tetapi dia tidak bisa membantah hal ini. Saya mau sharing kepada kita sekalian guys, yaitu ketika wabah corona mulai merebak di Wuhan, pemerintah di sana mengerahkan semua dokter terbaik untuk dikirim ke Wuhan, menangani para pasien di sana. Ternyata terkuak bahwa ada 4 rumah sakit top yang mengirimkan para dokter terbaik itu. Ternyata rumah sakit itu didirikan, dirintis, atau dibangun oleh para misionaris atau utusan Injil. Ini menarik bukan? Jadi walaupun pemerintah di sana berusaha untuk menghapuskan jejak kekristenan, mempersekusi gereja dan orang Kristen, mereka tidak bisa membantah jejak kasih Kristus itu sudah berakar begitu dalam di tengah-tengah negeri Cina di sana. Disinilah kita bisa belajar untuk menyatakan pengharapan kepada dunia, kepada sesama, dan kepada orang-orang terdekat ataupun kepada keluarga kita. Bahwa di dalam Kristus kita memiliki pengharapan dan jaminan yang pasti. Ada damai sejahtera yang kita miliki yang tidak bergantung oleh keadaan apapun di luar sana. Karena itulah kita bisa hadir juga menyatakan kasih Kristus di dalam kehidupan kita dengan kreasi apapun itu. Sejarawan yang terkenal dari Inggris mengatakan bahwa komunitas Kristen sejak dari awal kekristenan sudah sangat terkenal diakui berani menghadapi wabah apapun. Karena apa? Kenapa mereka berani untuk menghadapi wabah yang mengerikan? Karena mereka memiliki jaminan di dalam Kristus yang tidak akan tergoyahkan. Dan mereka memiliki satu pengharapan yang kuat yang tidak dapat dikalahkan oleh penderitaan dan kematian yang ada di dunia ini. Itulah pengharapan yang sejati dan kasih Allah yang seharusnya kita nyatakan ke tengah-tengah dunia.
kita memiliki damai itu, damai sejati, pengharapan sejati oleh karena karya salib Kristus. Demikianlah sharing yang saya bisa share pada kesempatan ini. Biarlah boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Soli Deo Gloria. God bless you all.